Selamat datang di Pak BE Channel, yang mudah jangan dibuat susah. Kali ini kita akan membahas soal TPS UTBK 2019 untuk mempersiapkan diri di UTBK SBMPTN 2020, dan kita akan bahas tentunya dengan solusi yang cerdas. Namun sebelum selanjutkan, silakan subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Langsung saja kita bahas nomor 71. Bilangan prima P dan Q berbeda dan lebih kecil daripada 12. Prima kurang dari 12. Itu bisa 2, bisa 3, bisa 5, 7, dan 11. Jadi P dan Q yang mungkin adalah di antara bilangan-bilangan ini. Lalu dikatakan bahwa selisih antara P dan Q tidak habis dibagi 4. Maka P dan P plus Q yang mungkin adalah, jadi kalau saya buat seandainya P-nya saya bilang yang angka yang besar 11, maka bilangan Q yang mungkin adalah, kalau saya ambil Q-nya 2, 11 dikurang 2, 9, selisihnya 9, dan 9 tidak habis dibagi 4. Berarti Q-nya 2 memenuhi, sehingga P plus Q-nya di sini berapa? 11 ditambah 2, 13. Atau kalau seandainya saya ambil Q-nya 3. Kalau 11 dikurang 3, 8. 8 itu habis dibagi 4. Yang berikutnya kalau Q-nya 5, 11 dikurang 5 adalah 6. 6 tidak habis dibagi 4, berarti bisa, sehingga P plus Q-nya adalah 16. Lalu kalau diambil 7, 11 kurang 7, 4, habis dibagi 4, tidak memenuhi. Kalau diambil 11, selisihnya 0, habis dibagi 4. Kemungkinan kalau P-nya adalah 7. Bagaimana dengan Q-nya? Kalau P-nya 7, Q-nya yang memenuhi bisa 2. Karena selisihnya 5, tidak habis dibagi 4. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 9. Kalau Q-nya kita ambil 3, 7 dikurang 3 adalah 4, habis dibagi 4, berarti tidak bisa. Kita ambil Q-nya 5. 7 dikurang 5, 2, tidak habis dibagi 4, berarti memenuhi. Lalu P plus Q-nya adalah 12. Kalau ini saya ambil 7, selisihnya 0, habis dibagi 4. Jadi kemungkinan Q-nya hanya 2 dan 5 untuk P sama dengan 7. Bagaimana kalau P-nya sama dengan 5? Kita lihat kalau P-nya 5, Q-nya 2. 5 kurang 2 adalah 3. Tidak habis dibagi 4, berarti memenuhi. Dijumlahkan adalah 7. Kemudian kalau Q-nya kita buat sama dengan 3, selisihnya 2, tidak habis dibagi 4, jumlahnya adalah 8. Kalau Q-nya 5, 0, berarti habis dibagi 4. Lalu kasus berikutnya, kalau kita ambil P-nya sama dengan 3, maka Q yang memenuhi adalah berapa? 2, jumlahnya 5. Nah, mana pernyataan P plus Q yang mungkin? 7, 8, 9. 10 tidak ada. Jadi 7, 8, 9. Jadi jawabannya benar adalah A. 72. Suatu garis pada bidang XY yang melalui titik 3,1 dan mempunyai gradien sepertiga. Manakah di antara titik dengan koordinat berikut yang terletak pada garis itu? Kita buat persamaan garisnya. Persamaan garisnya. Y-1, Y-1 sama dengan M sepertiga X-3. Atau 3Y min 3 sama dengan X min 3, atau 3Y sama dengan X.
Inilah hubungan antara X dan Y. Kita lihat kalau X-nya 0, maka Y-nya juga harus 0. Atau Y-nya 0, X-nya juga harus 0. Jadi pernyataan nomor 2 benar, yang satu salah. Satu salah, 2 benar, otomatis 4 pasti benar, tanpa perlu kita cari. Jadi jawabannya 3 pasti salah ya, 2 sama 4. Atau jawabannya adalah C. 73. Grafik di atas menyajikan jumlah seluruh siswa dan jumlah siswa perempuan. Yang berwarna biru gelap ini adalah seluruh siswa, lalu yang terang ini adalah perempuan. Di 4 sekolah P, Q, R, S. Manakah di antara pernyataan berikut yang benar? Yang pertama, rasio jumlah siswa perempuan dan jumlah siswa laki-laki di sekolah S lebih besar daripada di sekolah R. Yang kedua, persentase jumlah siswa laki-laki di sekolah R lebih besar daripada di sekolah P. Yang ketiga, persentase jumlah siswa perempuan di sekolah Q paling besar. Lalu yang keempat, jumlah siswa laki-laki lebih besar daripada jumlah siswa perempuan. Nah, yang paling mudah dicek adalah pernyataan nomor 4, karena tidak menghitung persentase. Hanya jumlah siswa laki-laki dinyatakan lebih besar daripada jumlah siswa perempuan di 4 sekolah. Nah, sekarang kita uji di sekolah P. Sekolah P itu perempuannya atau laki-lakinya ya. Laki-lakinya itu berarti 350 dikurangin 180. 170. Ini perempuannya adalah 180. Jadi terlihat di sini bahwa jumlah siswa laki-laki justru lebih kecil, padahal pernyataan 4 ini lebih besar, sehingga 4 ini adalah salah. Lalu kalau 4 salah, kita cek pernyataan nomor 2. Kalau 2 salah, pasti 1/3 benar. Kalau 2 benar, maka jawabannya 1, 2, 3. Kalau 2 salah, jawabannya 1 dan 3. Kita lihat pernyataan 2. Jumlah siswa laki-laki di sekolah R persentasenya lebih besar daripada di sekolah P. Nah, kita lihat yang R ya. R itu laki-lakinya adalah ini R, 420 dikurangin 220, 200. Lalu perempuannya adalah 220. Nah, sekarang kita lihat perbandingan atau persentase jumlah siswa laki-laki di sekolah R. Nah, sekarang kita lihat yang R ya. Kita akan bandingkan. Yang R itu berarti yang laki-laki 200 per jumlah keseluruhannya di sekolah R itu 420 kalikan 100%. Kemudian kita akan bandingkan dengan yang di sekolah P. 170 dibagi 350 dikalikan 100%. Nah, karena kita membandingkan, ini yang R ya, ini yang R, ini yang P. 100% tidak perlu dibandingkan karena sudah sama. Ini kita sederhanakan seperti ini. Nah, atau ini kita bagi 2, berarti 10 dibagi 21. Sementara yang di sini 17 per 35. Nah, karena kita membandingkan bilangan pecahan, jadi lebih mudah kalau kita bikin penyebutnya sama. 21 itu adalah 3 kali 7, sementara 35 itu adalah 5 kali 7. Supaya penyebutnya sama, maka ini perlu dikalikan dengan 5. Ya.
per 5 tentunya. Ini soalnya 10. Lalu supaya penyebutnya sama, makanya perlu dikalikan dengan 3. Berarti 3 per 3 ini adalah 17. Penyebutnya sudah sama, kita lihat bandingkan dengan pembilangnya. Pembilangnya ini adalah 50, ini adalah 51. Pernyataan 2 mengatakan yang di R lebih besar, padahal yang di R justru lebih kecil. Berarti pernyataan nomor 2 adalah salah. 1 dan 3 itu pasti benar tanpa perlu dicek, karena memang itu sudah hukumnya di pernyataan pilihan seperti ini. Jadi yang benar adalah 1 dan 3. Lalu nomor 74. Untuk membuat 1 cangkir kopi diperlukan kopi 3 sendok dan creamer 2 sendok. Telah digunakan 5 kopi 5 sendok dan creamer A sendok untuk membuat beberapa cangkir kopi. Jadi kita lihat kopi ya. Ini perbandingannya 3 sendok kopi. 3 sendok kopi itu dipasangkan dengan 2 sendok creamer untuk menghasilkan 1 cangkir kopi. Nah, sekarang dikatakan telah digunakan 5 sendok kopi 5 sendok. Ini 5 sendok kopi. 5 sendok kopi. Kemudian creamernya berapa? Creamernya A sendok creamer. Seperti ini. Nah, kita lihat semakin banyak kopi tentunya semakin banyak juga creamernya. Ini adalah perbandingan senilai. Jadi kita bisa tulis 5 dibanding 3 sama dengan A dibanding 2. Kalau dikali silang maka 10 sama dengan 3A. 3A itu adalah P, 10 itu adalah Q. Jadi pernyataannya P sama dengan Q. C. 75. Harga 1 buku dan 1 pensil adalah 35.000. Selisih harga 1 buku dan 1 pensil adalah 5.000. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Kita kalau tulis hubungannya ya, misalnya kita tulis X ditambah Y, X adalah buku, Y adalah pensil, adalah 35.000. Kemudian selisihnya berarti X min Y adalah 5.000. Ini dijumlah itu berarti 2X sama dengan 40.000. Maka X-nya adalah 20.000. X-nya 20.000, maka Y-nya berapa? 20 ditambah 15.000 sama dengan 35.000. Jadi Y-nya adalah 15.000. Dikatakan P 20.000. Lalu Q, jumlah uang minimal yang cukup untuk membeli salah satu dari buku atau pensil. Ya. Kalau buku harganya 20.000, kalau pensil harganya 15.000. Nah, dibilang ini jumlah uang minimal. Ya, tentunya yang minimal adalah 15.000. Ini 15.000. Jadi P-nya 20.000, Q-nya 15.000. Pernyataan yang benar adalah P lebih besar dari Q. Yang A.